LGBT. LGBT itu ya tergantung lo melihatnya dari sisi mana sih. Tapi kalau kita melihatnya sebagai seseorang yang mengetahui tentang psikologi dan semua orang adalah unik gitu. LGBT itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi. Mereka tidak berbeda dengan kita gitu. Mereka punya haknya sendiri untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Ya, oke. Kalau saya sih pada dasarnya itu kalau melihat orang itu nggak mengkategorikan ya dia apa dari mana, suku mana dan sebagainya, tapi lebih suka mengenal orang sebagai pribadi ya. Artinya melihat dia dengan segala macam keunikannya, apa sih karakternya, kepribadiannya, termasuk bagaimana dia berkembang jadi dirinya yang terbaik gitu. Itu yang lebih menarik buat saya. Jadi saya lebih ingin mengenal mereka sebagai pribadi gitu. Lebih itu sih. Oke. Manusia itu kan beragam-ragam ya. Jadi juga terutama bagi mahasiswa yang belajar psikologi perlu tahu bahwa manusia itu banyak sekali aneka ragam. Mau dari segi tubuh, etnis, agama, seperti yang biasa kita bicarakan, tapi juga masalah seksualitas juga beragam. Jadi apalagi yang belajar psikologi ya perlu untuk tahu bahwa dalam seksualitas pun manusia beragam. Kalau aku memandang orang-orang dengan LGBT itu sebagai pribadi yang ya mereka kan manusia gitu ya, artinya mereka mengalami pergumulan ya dalam hidup mereka gitu ya, untuk proses yang mereka alami. Dan kalau saya sendiri cenderung lebih mencoba memperhatikan aspek psikospiritual atau psikososial ya. Saya kan memang lebih banyak ke concern di situ. Nah, kalau kita bicara tentang psikologi, itu kan kita perlu memperhatikan bahwa psikologi itu sebaiknya fokus pada bagaimana memperhatikan aspek kesejahteraan psikososial dari manusia. Nah, kalau kesejahteraan psikososial manusia berarti kita mencoba berempati dengan orang-orang yang LGBT dalam pergumulan mereka, dalam situasi yang mungkin mereka sendiri juga tidak mengharapkan seperti itu, atau juga gejolak-gejolak tantangan-tantangan yang mereka alami. Seringkali mereka masih harus berhadapan dengan stigma, kemudian juga diskriminasi. Nah, kalau kita fokus pada memahami orang sebagai manusia, gitu, memanusiakan manusia, sebenarnya prinsipnya kan sama dan jelas bahwa siapapun itu dalam kehidupan kita itu tidak ada yang bisa dibeda-bedakan, entah itu anak berkebutuhan khusus, orang-orang dengan special needs, orang-orang dengan disabilities, orang-orang dengan LGBT, orang-orang dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka. Itu kita tidak selayaknya untuk memberikan label atau diskriminasi atau judgement pada mereka, karena kita sama sekali tidak tahu apa yang mereka gulati dengan hidup mereka, ataupun juga situasi-situasi berat yang mereka alami. Maka saya cenderung akan merengkuh, artinya ya memanusiakan manusia itu sih kalau saya prinsipnya. Apapun keberadaannya, tahu sebetulnya dia ingin apa keunikannya, kemudian bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya dan orang lain. Itu sebetulnya yang lebih penting buat saya. Tumbuh sebagai pribadi, sebagaimana adanya dia gitu. Oke, untuk psychocare tahun ini isu yang cukup dahsyat, berkenaan dengan membidik isu yang sensitif sih gitu. Jadi ini juga mungkin efek dari DSM-5 yang tidak memasukkan kembali LGBT kepada salah satu disorder. Dan ini mungkin wave kesekiannya dari hal itu. Jadi kalaupun tahun ini LGBT jadi topik untuk psychocare, good, topik yang mungkin belum banyak disentuh oleh banyak orang, dan orang harus aware bahwa LGBT juga punya hak yang sama. Tentang acara ini rasanya menarik sekali karena menunjukkan bahwa masyarakat remaja cukup terbuka untuk melihat masalah seksualitas yang kadang-kadang di Indonesia masih tidak mencakup, tapi selama ini di kita pusat
saya apresiasi ya, saya apresiasi adanya satu concern, kepedulian yang terkait dengan isu ini, karena ini menandakan suatu kedewasaan ya. Artinya kalian mungkin tahu ada sebuah persoalan di dalam masyarakat ini, dan kemudian mungkin masyarakat masih cenderung begitu mudahnya untuk mencap, melabel, mendiskriminasi orang-orang yang mereka anggap berbeda dari norma masyarakat. Nah, kalian gerakan-gerakan seperti ini menurut saya memang positif ya, dan cenderung konstruktif, dan memang ada unsur-unsur bagaimana psikologi bisa berperan justru dalam situasi ini. Dan memang kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa semakin kita tidak mengenal, semakin kita akan sulit sebenarnya untuk bisa memahami mereka gitu ya, atau mau mencoba untuk bersikap dengan cara-cara yang memang appropriate bagi mereka gitu ya. Nah, saya kira dengan acara-acara seperti ini, dengan harapan bahwa munculnya kesadaran dalam diri masyarakat, mahasiswa secara umum gitu ya, supaya mereka lebih peka, lebih empatik, lebih juga bisa merangkul orang-orang ini, dan ya menjadikan mereka bagian dari perjalanan hidup mereka. Itu menurut saya itu suatu langkah yang positif sih. Orang kan kadang takut atau punya prejudis tertentu karena nggak tahu ya. Nah, sebagai sesuatu yang awal, untuk paling nggak mereka tahu dulu, dari situ kemudian mereka kalau mau mempunyai penilaian sesuatu, mau punya pendapat sesuatu, paling tidak dengan informasi yang sudah lebih benar, lebih akurat dan sebagainya. Itu sih kalau buat saya yang penting ya.